Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya, bagi seorang yang berpuasa, tentu saja ada orang yang sungguh-sungguh dalam berpuasa, ada orang yang mungkin tidak terlalu sungguh-sungguh dalam puasa. Maka para ulama mengatakan orang yang sedang melakukan puasa tidak semuanya sama. Berarti martabat mereka ketika melakukan puasa juga berbeda-beda. Mari kita menyimak bersama-sama beberapa tingkatan manusia yang berpuasa. Maratibun nasi fi shaumi fi dhawi ma taqaddama min arkanis shaumi wa wajibatihi wa mubtilatihi wa mustahabatihi wa mukrahatihi yumkinul qawlu bi anna nasa fi shaumi ala thalathi maratib. Kita telah melihat beberapa pembahasan tentang rukun-rukun puasa, tentang hal-hal yang diwajibkan ketika berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang disunatkan ketika berpuasa, dan yang dimakruhkan ketika berpuasa. Maka setelah memperhatikan semua hal-hal tersebut, dapat disimpulkan manusia ketika berpuasa terbagi ke dalam tiga kelompok, ke dalam tiga tingkatan. Yang pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus. Yang ketiga, shaumu khususil khusus. Tingkatan yang pertama, orang yang berpuasa adalah dinamakan dengan shaumul umum, puasa umum, ataupun disebut juga dengan puasa awam. Ini adalah puasa orang banyak yang mereka hanya menjaga, hanya menahan lapar, dahaga, dan syahwatnya. Sedangkan selain daripada tiga hal tersebut mereka tidak pernah menjaganya. Ini dinamakan dengan shaumul umum ataupun puasa awam. Yang kedua, shaumul khusus, puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang menahan lapar dan dahaga, menahan syahwatnya, dan juga menahan anggota badannya, anggota 7, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Ia menahannya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia berpuasa. Ini dinamakan dengan shaumul khusus ataupun puasa khawas. Yang ketiga, shaumu khususil khusus, puasa khusus dari yang khusus, ataupun juga boleh kita sebutkan puasa istimewa dari yang istimewa. Puasa yang ketiga ini adalah puasa yang dilakukan oleh para nabi, para anbiya, dan para rasul. Juga puasa yang dilakukan oleh para aulia-aulia dan para ulama. Mereka berpuasa menahan lapar dan dahaga, menahan syahwatnya, menahan anggota badannya untuk tidak melakukan dosa, dan juga menahan hatinya, menahan segalanya, menahan amarahnya, dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebutkan dengan puasa khususil khusus, puasa yang istimewa dari yang istimewa. Namun bagaimanakah perincian ataupun uraian dari ketiga puasa tersebut? Yang pertama, puasa umum. Amma shaumul umumi fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah kal akli wa syurbi wal jima'. Tingkatan yang pertama adalah puasa umum ataupun puasa awam. Puasa awam adalah menahan perut dan menahan farji, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh di bulan suci Ramadan. Ini dinamakan dengan puasa awam. Mereka cuman menahan agar puasanya tidak batal saja. Yang kedua, wa amma shaumil khusus fahuwa kaful batni wal farji ma'a kafil jawarih sittah.
Yang kedua adalah puasa khusus, adapun kita sebut dengan puasa istimewa. Namun apa itu puasa khusus? Adapun puasa istimewa, ia adalah kaful batni wal farji, menahan perut dan kemaluan. Ma'a kafil jawarihi sittah, serta juga menjaga anggota tubuh yang 6. Wahia as-sam'u wal basar wal lisan wal yad wal rijli wal farji. Anggota tubuh yang 6 adalah telinga, adapun pendengaran, mata ataupun penglihatan, lisan, lidah, adapun ucapan, waliyat, tangan, warjili, kaki, wal farji, dan kemaluan. Anil athami, daripada dosa. Maka orang yang menjaga perutnya, menjaga kemaluannya, menjaga pendengarannya, penglihatannya, ucapannya, lidahnya, kakinya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Selain ia berpuasa, ia juga menahan hal-hal yang dilarang oleh syariat sekalipun di luar puasa. Maka ini dinamakan dengan puasa khusus ataupun puasa yang istimewa. Fa inna ma yatarakkabuhul muslimu min athamin athna al-shaumihi tanqusu an thawabihi. Apabila seorang melakukan hal yang dilarang oleh syariat ketika ia berpuasa, umpamanya ketika ia berpuasa ia juga menzalimi orang lain. Ketika ia berpuasa ia juga suka mendengar kejelekan-kejelekan orang lain. Ketika ia berpuasa ia juga suka melihat kekurangan-kekurangan orang lain ataupun aib-aib orang lain. Suka membicarakan kekurangan orang lain dan lain sebagainya. Maka ia adalah melakukan dosa dari 6 anggota tubuhnya. Dengan sebab tersebut juga mengakibatkan pahala dari puasa menjadi berkurang. Maka orang yang meninggalkan syahwatnya, tidak makan, tidak minum, dan juga menjaga anggota tubuhnya, maka puasanya insya Allah akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhjibu anhul katsira min nafahati hadzal syahril karim haitsu inna shauma sahiha ghairul muqtarin bil ma'asi fi haddi zatihi wa qin li sahibihi minan nar. Dan apabila seorang melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat ketika ia berpuasa, namun ia masih membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, suka mendengar gosip kekurangan-kekurangan orang lain ataupun dosa-dosa lainnya, maka juga akan menghijab, juga akan menghalangi seseorang daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Karena apabila puasa yang benar, seorang melakukan puasa yang sahih, puasa yang benar, yang sesuai dengan anjuran syariat, tidak ia sertakan dengan perbuatan dosa. Selagi ia berpuasa, ia juga menahan dirinya daripada dosa-dosa. Maka puasa tersebut akan mendapat ganjaran yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa tersebut dapat menjaga orang yang melakukannya dari api neraka. Wa mulabasatu shaimi lil ma'asi tu'tabaru kharqan li hadzal waqi. Namun apabila seorang yang berpuasa melakukan dosa-dosa di saat berpuasa, maka ia telah merusak penjagaan terhadap dirinya. Puasa yang benar, puasa yang sahih dapat menjaga seseorang daripada azab neraka. Namun apabila ia tidak menjaga puasanya benar-benar, maka puasanya juga tidak akan menjaga dia daripada api neraka. Wa hadzal ma'na marwiyun an Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qawlihi as-shaumu junnah ma lam yakhriquhu wa ma'na junnah wiqayah. Pembahasan ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah
di dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shaumu junnah, puasa adalah junnah, selama orang yang berpuasa tidak mencederai puasanya, selama orang yang berpuasa tidak merusak puasanya." Namun apa yang dimaksudkan dengan junnah oleh Rasulullah? Wa makna junnah wiqayah. Maksud daripada junnah adalah wiqayah, penjagaan ataupun pemeliharaan daripada azab di akhirat. Maka orang yang berpuasa dengan puasa yang sahih, puasa yang benar, maka puasa tersebut akan menjaganya daripada azab neraka. Namun apabila puasa tersebut telah dirusak, ia tidak menjaga puasanya, maka puasanya tidak mampu lagi menjaganya daripada azab neraka. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang memelihara puasa kita, orang yang menjaga kita, dan semoga di akhirat kelak puasa kita akan menjaga kita daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Qala Ibnul Arabi, innama kana shaumu junnah minan nar li'annahu imsakun 'anis syahawat wan naru mahfufah bis syahawat. Qala Ibnu Hajar muaqiban, fal hasil annahu idza kafa nafsahu 'anis syahawat fid dunya kana dzalika satiran lahu min nari fil akhirah. Ibnu Arabi berkata, memang puasa adalah penjaga daripada api neraka. Kenapa? Karena puasa adalah menahan diri daripada syahwat. Apabila kita telah menjaga diri kita daripada syahwat, maka sama artinya kita telah menjaga diri kita daripada api neraka. Kenapa? Karena neraka dikelilingi oleh syahwat. Jadi apabila kita telah menjaga diri kita daripada syahwat, otomatis berarti kita telah menjaga diri kita daripada neraka. Syekh Ibnu Hajar berkata, mengiringi daripada penjelasan Ibnu Arabi, falhasil, maka hasilnya adapun dapat disimpulkan, kata Ibnu Hajar, seseorang apabila ketika ia telah menjaga dirinya daripada syahwat di dunia, maka puasa tersebut akan menjadi penjaga baginya, akan menjadi benteng untuknya untuk terhindar daripada api neraka di akhirat. Fal khususu minal mu'minin humul ladzi yasa'u lisamati siyamihim minal athami mujahidina li anfusihim fi dzalika bikafi jawarihihim anil ma'asi. Maka orang-orang khusus, orang-orang istimewa dari kalangan orang mukmin adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menjaga puasanya agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Mereka menjaga dirinya supaya terhindar dari dosa lama berpuasa. Mujahidina li anfusihim fi dzalika. Mereka bersungguh-sungguh untuk melawan nafsunya, melawan hawa nafsunya ketika saat berpuasa. Bikafi jawarihihim anil ma'asi, dengan cara menahan adapun menjaga seluruh anggota tubuhnya agar tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'syaral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.